Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Ya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya kabar dari timnas Indonesia senior ya, tapi kita juga punya kabar dari tim asuhan Coach Nova Arianto. Selamat datang di Timnas Day. Kapan? Hasil drawing timnas Piala Dunia U17 sudah keluar dan Indonesia tergabung bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Tapi tenang guys, kalau kita lihat sekarang Brazil timnas seniornya aja begitu, optimis lah kita juga bisa memberikan perlawanan. Gimana ngelihat dari drawing ini Rizal dan Mas Aros sebagai duet Nalar TV? Wow. grup tricky lah ini ya, karena Ya, siapa Nalar TV? grup tricky karena tricky karena ada Brazil yang langganan karena dia mau U17 kan cepat datang ya, siklusnya itu cepat banget, tapi pemain U17 dia tuh selalu bisa ngasilin pemain-pemain yang jebolan itu cepat promosinya gitu. Betul. Dibandingkan kayak 2023 udah ada Vitor Reis kalau nggak salah tuh, Vitor Reis bisa langsung promosi ke level tertinggi. Jadi Brazil selalu bisa generate pemain di level itu, sedangkan Honduras dari level pengalaman mereka punya dan juga dari level U17 mereka kalau nggak salah udah main 5 sampai 6 kali di level Piala Dunia. Jadi pengalaman mereka punya. Sedangkan bagi Zambia nih masih anak baru juga nih dia istilahnya nih. Jadi ini grup yang tricky. Di atas kertas kita bisa dapat lawan yang emang berat semacam Brazil, tapi di lain sisi kita punya lawan yang bisa kita di atas kertas bisa kita hadapin lah, kayak contoh Zambia. Dan gue kenapa optimis karena di level U17 Piala Asia kemarin kita dapetin banyak skenario untuk menang ya. Kita ada yang dipaksa nunggu sampai 90 menit, kita ada yang startnya cepet banget, dan kita dapat pelajaran di game terakhir lawan Korea. Ketinggalan cepat, nyata kita runtuh sampai akhir gitu. Jadi skenario tersebut akan menambah pengalaman kita dan gue rasa persiapannya akan jauh lebih matang di November sih pastinya. Semoga main-main Zambia ini kayak pemain-pemain yang suka nungguin di Karawaci sana buat trial Liga Indonesia gitu ya. Di kampus lo ya? Dekat kampus gua, terus juga ngekosnya dekat kosan gua juga zaman dulu. Ya semoga levelnya segitu-segitu aja. Mas. Gimana lo lihat dari peta kekuatannya Mas? Iya, ya Zambia debut juga. Ya sementara kita kemarin ya tuan rumah ya. Jadi kita pernah ngerasakan lah ada atmosfer Piala Dunia gitu. Sementara ya Brazil kayaknya walaupun kita kemarin kan sempat bilang ada calculated loss juga ya buat kita, tapi enggak juga tuh, ternyata kita bisa menang kok, bisa sama bersih semua pertandingan yang tadinya kita pikir nggak bakal Lawan Korea. Iya lawan Korsel kita dibantai habis-habisan, tapi kita bisa malah nyuri gol. Lalu kita dalam posisi unggul, disamain tadi Rizal bilang skenario berbeda ya untuk bisa lolos dari grup itu udah banyak kita rasakan lah di situ. Ya tinggal gimana nanti ada beberapa uji coba, menurut gue penting sih lawan tim-tim yang ya justru itu tim-tim yang mungkin secara peringkat di bawah kita atau di atas kita, tapi yang paling enggak ya mirip-mirip gaya mainnya gitu. Gaya mainnya Zambia kan pasti fisikal. Kebukti kita lawan Korut yang fisikal berat tuh kita pas ketemu lawan Kaget Korut. ya. Ketemu tim tipe Uzbek gitu kan juga pasti berat gitu. Uzbek mah cepet mainnya. Iya. Tapi ya kita kalau dari sisi individual skill ya masih bisa ngelawan lah ya kalau kita bicara Honduras atau Zambia gitu. Ya tinggal gimana form of the day, gimana Coach Nova bisa ngambil apa yang kita dapat kemarin selama di Piala Asia. Apa yang terjadi lawan Korut itu kan terekspos banget kan kita dari sisi groginya kita bermain, gimana kita nggak lepas pas pertandingan penting itu. Nah itu yang harus diadres sama Coach Nova. Jadi ya gue optimis sih ngelihat komposisinya bisa mencuri dari grup ini lah, dari Honduras ataupun dari Zambia gitu. Karena lepas lawan Korut itu momen kita akhirnya ketinggalan ya, di kualifikasi nggak pernah Akhirnya merasakan. Di babak grup nggak pernah ketinggalan, sekalinya ketinggalan kita nggak bisa respon gitu. Itu jadi pembelajaran. Dan kalau gue ngeliat dari squad sih gue rasa ini nggak akan ada banyak perubahan yang total banget ya, karena secara backbone gue rasa itu tim yang layak untuk dilanjutkan. Andra and the backbone sempurna dong. Belum sempurna, tapi ini tim yang layak untuk dilanjutkan karena backbone-nya juga oke, dan
level pertahanan kita juga cukup bagus, apalagi pemain-pemain kayak Evandra itu juga udah beberapa kali tembus di level U20 juga ya. Dia promosinya cepet banget. Jadi ini pemain-pemain yang menurut gue layak untuk dipertahankan dan bisa langsung berbicara di Piala Dunia U17 nanti lah. Secara target peringkat 3 terbaik sesuatu yang realistis atau jauh? Realistis sih. Realistis kan? Peringkat 2 aja masih within reach sih menurut gue ya. Oke, Peringkat masih dalam 2 jangkauan ya. kita bisa menangin salah satu lagi imbang gitu. Tapi kalau enggak ya di peringkat 3 terbaik sih cukup terbuka sih menurut gua. Ya. Gue rasa realistis, apalagi kalau kita ngingat 2 tahun lalu kita jadi tuan rumah kan, kita pas ngeliat grup juga, ini kayak grup ini bisa nih kita bisa ngelawan, bisa menang lawan tim yang ini, tapi ternyata levelnya juga kuat-kuat juga gitu, levelnya cukup merata. Jadi pembelajaran 2 tahun imbang lalu, tapi kan kita. Imbang, kita dapetnya imbang lawan Panama itu ya, yang 2 imbang 1 sama itu. Jadi kita tahu seberapa keras ini turnamen akan terjadi, kita tahu standar apa yang harus kita sampein buat di level turnamen seperti ini. Jadi pembelajaran 2 tahun lalu gue rasa akan sangat berguna juga, walaupun pemainnya udah banyak beda juga ya, udah pada beda-beda, tapi at least kita jadi tahu lah standar apa yang kita butuhin di turnamen kualitasnya kayak Piala Dunia kayak begini, dan nggak boleh error lagi kayak lawan Korea Utara ya. Error pasti akan terjadi lah di level kayak begini, tapi kalau langsung dicukur kayak begitu itu yang harus dihindari banget, apalagi dari set piece kayak lawan Korut itu. Ya ini akan berlangsung bulan November ya? November ya. Piala Dunia mulai berlangsung, pertama lawan? Belum ada. Kalau tuh ya? buat jadwal belum. Belum ada ya, karena masalahnya. emang tadi masih gue liat juga masih Gaun TBD doang. tuh, to be discussed. Oke. Abra tadi typo ya, Arionto. Wow. Oke, kita pindah ke seniornya yang sudah melakukan TC juga untuk menghadapi 2 FIFA Matchday, menghadapi Cina dan juga Jepang. Ya. Dan yang terakhir, kabar terbaru adalah Beckham Putra yang menggantikan Septian Bagaskara yang karena cedera akhirnya masuk dalam skuad timnas. Ini kan yang juga sempat dipertanyakan banyak netizen, nggak cuma dari fans Persib tapi juga fans-fans dari pencetak bola timnas, kalau menjadi opsi untuk gelandang kreatif kenapa nggak Beckham Putra yang memang menjadi bagian dari skuad juara Persib. Mungkin memang mayoritas banyak pemain asingnya, tapi Beckham Putra punya peran besar di sana gitu. Iya, perannya besar ya, bahkan di momen Persib hilang poin back to back tuh game ketika itu momen ketika nggak ada Beckham Putra gitu. Jadi emang impact-nya berasa banget, dan bisa dikatakan juga musim terbaik bagi Beckham Putra kalau kita percaya sistem reward ya. Ini layak lah dapat reward panggilan timnas gitu. At least buat datang ke TC ini mereka sangat layak banget, dan Beckham Putra gue rasa juga punya kualitas untuk bisa diperhitungkan gitu, untuk bisa tembus sampai akhirnya nanti di squad yang udah final ya, karena dia punya kualitas itu, dan level dia individu juga meningkat banget di musim ini ya. Total kurang lebih 6 gol di Persib Bandung, itu melewati catatan dia di musim-musim sebelumnya. Ya ini udah disiapin datanya 6 gol 3 assist. Ya kalau emang kita banyak kendala ketika nggak ada Ragnar Oratmangun, habis itu nggak ada Marcelino. Sekarang Septian Bagaskara juga cabut, pemain-pemain opsi di depan. Gue rasa ini opsi yang sangat realistis untuk memanggil pemain yang punya kreativitas dan punya produktivitas gol yang oke juga gitu. Iya, kemarin kan sempat rame ketika kok nggak ada pemain dari Persib gitu. Walaupun kita counter dengan nggak melulu timnya juara tuh banyak pemain di timnasnya gitu kan. Kayak inilah Bodo Glimt lah, tim juara Norwegia 3 musim dalam 4 tahun terakhir. Di timnasnya cuma ada 2 orang gitu loh. Maksudnya nggak melulu tim juara itu harus mewakilkan banyak pemain gitu. Ada juga yang enggak gitu. Inggris sekarang udah nggak dapat main dari MU sekarang. Udah nggak ada. Peringkat berapa? Maguire aja kemarin akhirnya diganti, balik lagi ke timnas. Jadi sempat kita counter dengan argumen seperti itu. Gitu. Dan kita ngangkat nama Beckham juga, banyak yang bilang nggak cukup baik lah kalau dibandingkan pemain-pemain yang ada di depan dia gitu kan. Kita bicara Tom Haye lah, kita bicara Marcelino, ya banyak pemain-pemain yang sudah reguler di timnas duluan gitu. Jadi banyak yang bukan kontra ya, tapi banyak menggunakan argumen yang belum saatnya buat David Beckham Putra gitu. Tapi kan selalu gue bilang ini pemain yang emang di musim ini nunjukin kualitas dia yang luar biasa gitu. Tadi stats menunjukkan itu, minutes play atau penampilan terbanyak sepanjang dia berkarir di Persib, gol terbanyak juga, kontribusi gol assist terbanyak juga. Dan apa yang membuat dia mencuat adalah ketika pemain asingnya banyak yang mengalami cedera, dibutuhkan pemain yang bisa step up, dia bisa step up. Dan gitu bahkan kan. di saat banyak pemain asing yang levelnya bagus pun dia bisa mengikuti pemain asing itu kan. Dia bisa. Artinya dia bisa juga bermain dengan diaspora yang ada di timnas. Bukan hanya penambal, tapi bisa memberikan impact gitu. Jadi kan kita butuh pemain yang seperti itu. Kita butuh pemain yang bisa ngasih creativity di sepertiga terakhir kita. Beckham tuh masuk kategori pemain yang bisa melakukan itu gitu. Ya memang mumpung
Ragnar tidak bisa bermain gitu. Lalu Marcelino satu pertandingan nggak bisa main juga gitu. Dean James juga baru sembuh. Jadi ada beberapa slot yang fit untuk dimasukin sama Beckham juga di posisi itu. Tergantung nanti ya form of the day-nya seperti apa, timnas kita dalam posisi seperti apa dalam pertandingan itu. Kalau butuh creativity ya kita punya Beckham, kita punya Lili Pali, jangan lupa juga kan. Yoi, Salah satu pemain yang kita udah lama nggak lihat dia, tapi ternyata masuk dalam tim yang ngebuktiin juga bahwa ya ketika kita munculin nama Beckham banyak yang kontra. Tapi ternyata Kluivert milih dia kok, berarti kan emang dia melihat something pada pemain-pemain ini. Dan pemain-pemain di Liga 1 yang masuk ke timnas based on merit menurut gua semuanya emang penampilannya luar biasa. Egy, Sayuri Brothers, Ricky Kambuaya, bahkan tadinya Septian Bagaskara pun seperti itu kan. Lili Pali pun kalau kita bicara tren sepanjang awal paruh pertama musim lah ya, tampil luar biasa walaupun terkena cedera. Jadi emang apa yang dikatakan Kluivert dengan menit tampil berlaku kok buat pemain-pemain Liga 1 ya. Mereka dapat menit tampil, mereka bisa ngebuktiin penampilan mereka itu layak untuk dipanggil ke timnas. Angin segar juga pastinya buat pencinta sepak bola kita kan, karena mengingat mungkin dianggap selama ini tidak dilihat tuh banyak main-main Liga 1 atau mungkin hanya dilihat yang template yang udah ada tinggal dilanjutkan ditambah diaspora. Ternyata sekarang ada terus penambahan dari pemain-pemain Liga 1 yang ternyata bisa kok ada masuk di skuad timnas sekarang dan layak diperhitungkan banget betul, ya gitu ya. Kayak contoh di game terakhir lawan Bahrain, Kambuaya impact-nya gue iya, menari-nari dia. Iya, enak banget mainnya. Trivela juga. Egy juga akan ada kesempatan. Dan kalau secara keseluruhan sih gue ini gue ngeliat ini privilege banget buat momen timnas kita, karena kita belum pernah nih ngerasain TC yang sepanjang ini untuk hadapin FIFA Matchday. Ini periode yang cukup panjang, pelatih juga persiapan yang jauh lebih oke. Jadi gue ngeliat ini kesempatan emas bagi semua pemain sih, merata ini kalau gue lihat ya. Tapi langkah paling realistis ya melanjutkan performa atau tim backbone yang dilanjutkan seperti game lawan Bahrain dengan perubahan-perubahan detail sedikit. Dan kayaknya sih udah mulai kebentuk polanya, karena di tengah gue rasa di tengah double pivot itu Tom Haye sama Joey gue pengen lihat lebih banyak lagi gitu. Itu posisi yang kayaknya udah garansi. Jadi untuk posisi yang lain masih akan memperebutkan, kecuali tiga di belakang sih kayaknya udah jelas juga ya. Jai, Rido sama Hubner tuh kayaknya udah jelas. Sisanya posisi-posisi yang masih bisa diperebutkan itu menurut gue akan terbuka bagi setiap pemain sih. Ya tinggal penasaran siapa yang ganti Marching sama menggantikan posisinya Ragnar yang absen ya. Kalau kiper kan pasti Audero kan. Depan Ole ya, depannya. Ole pasti. Ole nggak mungkin tergantikan sih menurut gua. Selama dia fit, Ole rasanya memang menjadi goal getter yang gila loh, 2 match 2 gol kan berarti emang menjawab banget kebutuhan akan mencetak gol kita kan. Oke, baca saweran atau mau lanjut? Ada saweran tadi Rp100.000. Ini Dari Dr. Fortin Rp100.000. Goodbye Don Carlo and Modric, the best coach and the best midfielder. Don't cry because it's over. Smile because it's happened. Betul. Pesannya. Ya orang Quotes, mau ya. terlepas bilang Ancelotti miskin taktik, tahun ini membosankan, tapi jangan pernah lu melupakan jasa dan sejarahnya dia gitu loh. Termasuk Modric juga gitu. Menurut gua bagus dua-duanya. Dan Modric menurut gua generasi yang mungkin akan generasi yang one of a kind lah, karena dia datang dari negara yang tidak dijagokan menjadi sesuatu, tapi di Kroasia bisa menggendong bahkan menjadi pemain terbaik dunia lewat Finalis Kroasia, Ballon d'Or bersama Madrid. Bahkan dulu di awal-awal juga menjadi flop juga, dibilang transfer flop, butuh 2 tahun 3 tahun jadi pemain kunci buat Madrid, bahkan jadi pemain terbaiknya Madrid gitu kan. Final dan semifinal Piala Dunia lo betul-betul. Iya, luar biasa ya. Susah banget itu. Makin tua makin bagus ya maksud kita. Lanjut ya. Oh ya, kita ngomongin TC nih. TC itu singkatan dari? Iya, training center. Ini Lupa, kita ngomongin training center. Kan tadi udah dibahas dikit kan. Training center sudah dimulai ya di Bali ya. 26 ya. 26 kan akhir ini kan. ini ya. Udah dimulai. Udah pada di Bali. Berarti udah pada semua ngumpul nih hari ini nih. Belum full ya? Belum full ya. Kan masih ada pemain-pemain yang dari Eropa, pasti belum banyak yang bergabung kan. Tuh, coba dihitung ada berapa tuh? Ole, Arhan, Marcheng, Kambuaya, Shane, 12, 12, 13, 14, 15, Pelupesi, 16, Jenner, 18. ya Sayuri Brothers. Di sini baru ada 18. Ini depannya Sayuri Brothers siapa ya? Berarti Gua nggak masih ada kelihatan. 12 Asnawi deh. Bukan, rambutnya kayak agak kayak belah tengah. Sampai Oh, Nathan. Oh, Nathan. Depannya Sananta tuh kotak ya, Dolph Lundgren kan. Nathan paling depan. Oh enggak, yang kanan siapa tuh berarti? Bukan, yang kanan ini nih, yang depannya Sayuri Brothers. Hilgers apa? Oh, gitu. Oh, rambutnya agak panjang. Egi belakangnya, samping Ole Egi. Eliano itu ya? Oh ya itulah, agak susah ngeliatnya. Tapi Tom Haye rambutnya baru.
Ya. Egy jadi begini. Ini kita bukan lagi tebak gambar guys. Itu- Kita bukan lagi tebak gambar. Itu Ramadan Sananta. Iya Nanta. Elkan. Oh enggak ya? Oh 24 pemain ya, udah berada di 24. Bali. Ya, perfect timing lah. Nah ini ada Asnawi juga, berarti artinya Asnawi sudah tidak akan mengikuti All Star menghadapi MU. Melewatkan dia ya. Cap. Nah ini gue benar-benar menunggu banget debutnya mantan pemain Inter Milan, Eish. Emil Audero Mulyadi, tapi mantan pemain Juve juga sih. Artinya secara level harusnya juga sama kan, nama pas dia. Kalau ngomongin level sebenarnya dia ada di atasnya Iya, pas. kalau gitu. lebih jujur sih dia di Ya kan? atas Walaupun lah. dalam beberapa tahun terakhir dia agak penurunan dari sisi menit bermainnya berkurang, Yep. dan sekarang harus terlempar ke seri B. Tapi kan seri B pun kalau dibandingin sama MLS sebenarnya juga nggak jauh-jauh amat secara level. Gimana ngeliat kalian secara debutnya nanti seperti apa menurut kalian? Dari gaya mainnya sama pas beda banget gak sih? Mirip-mirip juga. Kan sebenarnya Iya. dia juga nggak terlalu bagus dengan mainkan kakinya kan, bukan yang apa sweeper goalkeeper juga sebenarnya kan, Iya. klasik goalkeeper. Iya, tapi ya kalau kita bicara pemain-pemain berpengalaman yang datang, impactnya langsung kerasa kok. Kalau emang dia punya jam terbang yang cukup ya. Iya. Ya Martin Pas lah, debut langsung Penalti. save penalti, Wih. berapa Blunder sekali tapi save penalti, tanggung jawab, laki banget Martin Pas tuh. 50 save dalam 2 pertandingan lawan Arab lawan Australia, itu kan gokil sih. Itu kan ngebuktiin pemain yang punya pengalaman ketika datang dia bisa langsung ngasihkan impact. Ya kita bicara yang pemain lain lah, Tom Hai, Verdong, Ragnar, itu kan proven di Liga Eropa walaupun level kedua, tapi mereka ngebuktiin ketika datang ke sini ya memang di atas rata-rata lah kayak bermainnya. Joel Pesci lah contoh paling itu sama Ole ya. Itu langsung bisa ngasih impact. Nah, gua rasa Emil juga ada di bracket yang itulah. Ini kalau kita bicara stats di market value sebenarnya jauh di atas Martin Pas. Lalu ngelihat deretan klub-klub yang pernah dia bela juga nggak main-main gitu kan. Ya artinya dia punya kurikulum vitae yang fit lah untuk jadi kiper utama kita gitu. Perkara nantinya dia jadi kiper utama, Martin Pas kedua atau gimana, gua rasa ini dua kiper yang kualitasnya sama lah sebanding. Jadi siapapun yang akan dipasang, gua rasa akan memberikan impact yang sama kuatnya. Walaupun gue emang yang selalu skeptis ya kalau yang namanya ganti kiper di periode turnamen kayak begini, coba-coba kiper tuh menurut gue agak skeptis karena di level ronde 2 kita ganti-ganti terus tuh ya. 3 kiper kita coba dari 6 pertandingan. Sekarang kita udah punya orang nomor 1 pas selama 8 pertandingan main terus dan bisa dibilang performanya cukup solid lah. Kalau dikasih rating bisa 7 atau 8/10 gitu. Dan sekarang di momen game terbesar kita harus ganti kiper tuh menurut gue agak riskan juga. Tapi kalau ngeliat dari backline kita, gue rasa udah cukup untuk melindungi kualitas kiper kita siapapun dia ya. Karena backline kita solid banget, 3 di belakang itu, ditambah 2 orang di tengahnya itu bisa jadi filter pertama juga buat ngejagain di area belakang. Jadi ini periode yang cukup ideal. Walaupun gue skeptis, tapi gue harus bilang ideal untuk nyoba kiper karena situasi bagi Emil Audero mengatakan dia harus main, Martin Pas nggak akan tersedia. Jadi kayaknya ini kondisi yang ideal bagi dia dan kualitas pertahanan gue udah segitu yakin sama 3 di belakang dan 2 filter di tengah itu si Joey dan juga Haye. Haye-nya juga jadi kelihatan lebih bebas ya kalau ada si Joey. Jadi ini sistem yang menurut gue layak dipertahankan dan gue nggak khawatir sama si Emil Audero debut di lawan Cina nanti. Soalnya plot twist yang main Nadeo atau Hernando. Karena pengalaman kali ya. Sama siapa kiper PSM atau lagi ya? Reza. Iya, Reza. Arya. Pertimbangan pengalaman. Ya maksud gua untuk level ini jangan coba-coba lah. Iya. Maksudnya untuk level yang sama dulu lah Audero. Walaupun juga belum ada jaminan Audero secara chemistry, komunikasi betul. langsung nyetel di partai yang sepenting ini karena pressure-nya pun akan sangat besar sekali. Dan pastinya kita juga ucapkan selamat untuk Kevin Dix yang juga baru juara bersama Copenhagen dan sudah akan berlabuh Dia mencari bukan main tantangan lagi baru. tuh di Hah? Piala Denmark. Apa? Cup ya? Iya. Udah kayak nggak Cup tersedia. ya? Mana bukannya juara tuh? Belum ya? Udah juara. Udah juaranya sih Juara. udah kalau itunya ya. Bukan di FA-nya. Di main juga berlanjut ya? deh. Kayaknya main juga deh. Enggak ya? Kayaknya kemarin udah party-party tuh masih ada lagi emang game-nya. Udah Farewell, party-party. Ya kayak final Piala FA gitu loh. Oh. Farewellin. Dan siapa tadi? Oh dia akan pindah ke Mönchengladbach, tantangan baru juga. Yang kita harapkan dia tetap bisa bermain dengan reguler juga seperti di Copenhagen. Dan juga sementara ada kabar tidak baik, ada Sandy Walsh yang kemungkinan cederanya 6-8 pekan ya kemungkinan. Berarti Lama juga ternyata. tidak mungkin main berarti ya lawan Lewat. Jepang pun juga nggak mungkin main. Semoga Kevin Dix tetap dalam keadaan prima dan kalaupun nggak prima ya masih ada Sayuri Brothers di sana untuk bisa menempati posisi itu dan juga Asnawi juga. Asnawi yang lupa kan kapten juga di sana. Dan juga ada Jaizes. Ini juga timnya pastikan degradasi. Iya. Semoga ekspektasi kita kan harapannya dia naik level. Tapi menurut gue yang penting didapatkan nggak usah naik level di yang
tim-tim papan tengah papan bawah pun nggak apa-apa. Yang penting dapat reguler bermainnya ya. Jadi kayak lu butuh baca buku itu deh yang di belakang lo deh. Ih. Mungkin itu cara MU supaya bisa masuk. Itu menang lawan MU itu. Iya, Momen apaan itu tuh. nih? Messi 2011 Emang tuh. iya. Oh iya, nggak usah deh, nggak usah. Udah. Udah 1,5 jam nih. Iya, ada saweran lagi tapi mau Aduh. Oh iya, baca terakhir sekali. saweran dari- Ma'ruf Huda Rp25.000. Gimana menurut para pundit untuk Man City musim depan selepas kepergian KDB dan baliknya Rodri? Ya gini-gini aja lah mendingan. Kan dipenuhi banyak pemain-pemain Timur Tengah ya. Ada baru. Marmus. Tidak. Abdul Qadir, Kusanov. Ya, nanti akan lebih banyak lagi. Semoga. Gimana menurut kalian sedikit aja? Membaik lah, harusnya Membaik, membaik, kan? dan Membaik lah. kayaknya dia belajar dari kasus Liverpool gitu. Van Dijk balik kan sempat baik tapi abis itu pemainnya pada rontok-rontok lagi dan sekarang nggak tanggung-tanggung. Rodri balik tapi di backup juga dengan penyegaran dan menurut gue emang ini tim yang ibarat ban, gue selalu analogikan kayak ban udah getas ya udah harus diganti dan itu Oke. Guardiola harus di backup dengan squad yang bagus Tapi juga. kan kalau ban ada ban dalam kadang-kadang ya. Darurat mas. Mobil lama banget. Gimana Mas Aras sedikit Mas sebagai City? Iya, ya kan Guardiola sempet bilang ya gue nggak mau squad kegemukan kan dia bilang gitu. Dirampingin maunya dia. Iya, mau dirampingin ya kayaknya pemain-pemain yang nggak memberikan impact akan Grealish ya bahkan cabut juga. dilepas lah ya dan kalau mau beli pemain udah pasti yang proven ya kayak dia ngincer Tijani Reinders ya gue Ya ini rasa oke lah. pas lah pemain-pemain dengan level kayak gitu dan ya Kunya gue rasa akan balik nunjukin Savinho Savinho kan? Punya. Matis Nunes. Matis Nunes Nama balik jadi punya Mas. Punya MU, Mas. Jadi MU tiba-tiba. Iya, Nunes sama si Savinho kan yang di kanan. Savinho di kanan. Iya, gue rasa akan Doku. jauh memberikan impact yang bagus lah buat mereka. Betul Sufriantono, ban ada pentilnya, betul. Bola juga ada pentilnya. Ada ya. Oke Nes, tutup Nes. Oke, Jebret Tim, sorry banget kita nggak jadi live parade habis ini ya karena keterbatasan sinyal dari Pak CEO di sana. Jadi kalau kalian penasaran pengen lihat paradenya kalian bisa cek aja langsung di story-nya Bang Valen Nggak usah ditonton, tidur aja, lebih enak tidur. MU, haters. ataupun di Instagramnya siapa Dias juga Oh iya, bisa. bisa, itu bagus. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton kita udah nyawer dan Thank ngeramein you. live hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dadah Jebret Tim. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.